Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah sinyal dan sistem. Kita masuk kepada pembahasan mengenai transformasi Z. Jadi kita masuk ke transformasi yang baru, yaitu transformasi Z. Bila mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas transformasi Fourier dan transformasi Laplace. Ya, jadi pembahasan kita sekarang adalah transformasi Z. Saya tulis transformasi Z. Ya. Transformasi Z. Transformasi Z ini adalah transformasi yang dikhususkan untuk sinyal waktu diskrit ya. Jadi kalian kan sudah kenal bahwa sinyal itu ada yang continue, ada yang diskrit. Khususnya juga lagi untuk menganalisis sinyal diskrit dan sistem yang LTI atau sistem yang time invariant atau sistem yang linear time invariant, yaitu artinya dia sistem itu linear dan dia tidak berubah terhadap waktu, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan pertama dahulu. Jadi transformasi Z itu dikhususkan sebenarnya khusus hanya digunakan hanya untuk sinyal waktu diskrit ya, sinyal waktu diskrit. Maka nanti kita lambangkan bukan XT tapi XN gitu. Nah, lambangan seperti itu. Dan juga untuk menganalisis, gunanya untuk menganalisis sistem LTI, linear time invariant. Saya tidak perlu tulis ya kan. Nah, salah satu kegunaan yang lain adalah dia akan lebih memudahkan dalam melakukan proses konvolusi. Karena dalam domain Z, konvolusi dua sinyal dalam domain waktu itu ekuivalen dengan perkalian transformasi Z. Jadi kalau kita punya dua buah sinyal, misalnya ada XN dan misalnya sinyalnya adalah X1N ya dan X2N lah misalnya gitu, dua buah sinyal yang berbeda, maka perkalian sinyal dalam domain konvolusi sinyal dalam domain waktu ini ya, jadi kalau kita konvolusikan X1N, kita konvolusikan ini lambang konvolusi dengan X2N, itu artinya sama dengan proses perkalian dalam domain Z. Jadi X sama dengan X1Z yang dikali, bukan konvolusi ya, dikali dengan X2Z gitu. Jadi lebih memudahkan untuk perhitungan. Jadi kalau kita ingin mau mencari kalau kita melakukan konvolusi agak sulit, misalnya persamaan yang sulit, maka kita bisa mengubah persamaan ini masing-masingnya ke dalam Z, kemudian X1 diubah ke dalam Z, X2 yang diubah ke dalam Z. Tinggal kita kalikan keduanya secara biasa, baru kemudian kita transformasi balik ke waktu, ke N. Maka kita akan mendapatkan konvolusi X1N dan X2N. Jadi ini lebih memudahkan untuk kita melakukan konvolusi sinyal domain waktu yang dia memiliki persamaan yang rumit gitu. Karena caranya adalah dengan mengubah waktu X1 ke XZ, X2 ke XZ, kemudian dikalikan, baru kemudian ditransformasi balik menjadi dalam domain waktu. Ya. Nah, rumus untuk transformasi Z ini adalah sinyal dalam domain Z itu X, sinyal X lah tanggup ya, itu rumusnya lah sigma dari N sama dengan minus tidak hingga sampai tidak hingga sinyal dalam domain waktu XN. Jadi sinyal XN inilah sinyal dalam domain waktu, kita transformasikan ke sinyal dalam domain Z. Jadi sinyal X dalam domain waktu ditransformasikan sinyal X dalam domain Z. Caranya adalah sinyal domain waktu
itu dikalikan dengan Z dipangkat min N. Untuk N-nya ini dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Nah, di mana Z itu adalah variabel kompleks ya. Jadi Z adalah variabel kompleks, yaitu Z itu sama dengan R atau nilai amplitudonya dikalikan dengan E pangkat J gamma. Nanti kita pelajari ini lebih rinci lagi. Jadi kalau kita lihat dalam dalam bidang Z itu gambarnya begitu, bahwa ini imajiner daripada Z, ini sumbu imajinernya, ini sumbu real daripada Z karena dia adalah kompleks, maka R itu adalah panjangnya ya. Kemudian ini R, ini yang R ini ya. Kemudian sudutnya ini gamma, ini adalah sudut di sini yang dibentuknya. Nah, ini gamma ya. Saya rasa kalian sudah tahu dengan bilangan kompleks ya. Nah, satu lagi yang perlu kita ketahui bahwa transformasi Z ini dia akan memiliki deret dengan pangkat tak berhingga. Lihat nih, sini ada Z pangkat min N. N-nya dari min tak hingga ke tak hingga. Jadi kita akan memiliki Z yang memiliki penjumlahan Z yang menuju tidak hingga gitu. Oleh karena itu, transformasi ini hanya berlaku apabila nilai-nilai deretnya, total nilai deretnya itu punya nilai gitu. Punya nilai. Atau yang kita sebut dengan konvergen ya, sehingga nanti kita juga akan mendefinisikan daerah konvergensi daripada suatu transformasi Z gitu ya. Jadi saya tuliskan di sini hasil transformasi Z adalah deret pangkat tak hingga gitu. Pangkat deret pangkat yang tak hingga, yang tidak hingga. Kenapa tidak hingga? Karena lihat nih, fungsinya N yang kita masukkan dari min tak hingga ke tak hingga. Jadi akan banyak nih, mulai N misalnya 0, 0, 1, 2, 3 terus sampai tidak hingga. Ya. Tidak hingga. Sehingga perlu didefinisikan dia transformasi Z-nya hanya berlaku transformasi Z hanya berlaku jika XZ terbatas nilainya. Ada nilainya maksudnya, terbatas nilainya atau ada nilainya. Ya, atau ada nilainya. Nah, XZ yang terbatas nilainya atau ada nilainya ini diistilahkan dengan daerah konvergensi gitu ya. Diistilahkan dengan daerah konvergensi. Artinya dia konvergen. Konvergen itu maksudnya adalah XZ itu memiliki nilai yang terbatas nilainya atau ada nilainya. Nah, ada nilainya atau dan terbatas nilainya. Maka suatu XZ yang memiliki nilai yang terbatas dan ada itu namanya konvergen. Jadi atau disebut juga dengan disebut juga konvergen ya. Istilahnya ini ya, konvergen. Oke. Nah, kalau kita ingin melakukan transformasi Z, contoh nih ya. Contoh transformasi Z. Misalnya kita punya deret X1N itu sama dengan misalnya misalnya di sini dibuatkan 2, 4, 5, 7, 0, 1 ya. Dimana ini adalah nilai-nilai, ditunjukkan ada panah di sini misalnya. Nah, panah ini artinya adalah 5 ini adalah pada saat waktu 0, N sama dengan 0. Ini N sama dengan, berarti ini N sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, ini N sama dengan min 1, ini N sama dengan min 2. Maka bagaimana cara mencari XZ-nya? Secara mudah saja, bahwa rumusnya kan ini tadi untuk transformasi dari domain waktu ke domain Z. Maka X1Z itu sama dengan sigma dari
n sama dengan minus tidak hingga sampai tidak hingga xn x1n yaitu ini dikalikan dengan z pangkat min n. X1n ini nilainya kan 2. 2 untuk n sama dengan berapa? Dimulai dari 2 untuk n sama dengan min 2 kan? Karena ini 0, min 1, min 2. Berarti kita akan membatasi sigmanya ini, penjumlahannya ini dari n sama dengan min 2. Bukan min 2 gitu ya. Sampai di sini 1, nilai n-nya berapa? Ini 1, n1, n2, n sama dengan 3. Jadi sampai 3 di sini. Jadi x1n z pangkat min n. Maka kita tinggal masukkan, kalau untuk n sama dengan min 2 nilainya kan 2. Maka x1n nilainya 2, 2 dikali z pangkat min 2. 2 dikali z pangkat min 2. Karena ini sigma berarti ditambah untuk n berikutnya min 1. x1 min 1, x1n ketika n min 1 itu berapa? 4 nilainya. 4 dikali z pangkat min 1. Kalau min 1 jadi plus 1 jadi 4 z pangkat 1. Di sini plus 2 ya, bukan min 2. Ditambah lagi untuk n berikutnya n sama dengan 0. N sama dengan 0 nilainya adalah 5. X1n sama dengan 0 nilainya 5 itu. Maka 5 dikali z dipangkat n-nya masukkan 0. Berarti suatu pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi tidak perlu kita tulis 5 z pangkat 0 itu. Nilainya kan 1. Ditambah berikutnya untuk n sama dengan 1. N sama dengan 1 nilai x1n-nya adalah 7. 7 kali z pangkat min 1. Ditambah seterusnya lagi 0. 0 kali sesuatu hasilnya 0. Kita tidak perlu tulis. Kemudian 1. Ini untuk n sama dengan berapa? N sama dengan 2. N sama dengan 3. Ini kan 5 n 7 1 2 3. Berarti x1n untuk n sama dengan 3 adalah 1. Tidak perlu kita tulis. Z pangkat min 3. Jadi Z pangkat min 3. Nah, inilah hasil transformasi Z-nya. Ya. Nah, sesuatu kalau kita lihat di sini, di manakah nilai Z yang konvergens gitu ya? Manakah nilai Z itu yang konvergen yang seperti kita sebutkan tadi? Konvergen itu maksudnya adalah, ingat tadi XZ-nya terbatas nilainya atau ada nilainya. Nah, yang jelas di sini kalau kita lihat di nilai Z apakah yang memenuhi supaya ini konvergen atau ada nilainya dan terbatas nilainya. Contohnya kita beri nilai Z 1 misalnya. Kalau Z-nya sama dengan 1, 1 pangkat 2 1, 1 pangkat 1 1, 1 pangkat min 1 ya 1 juga, 1 pangkat min 3 ya 1 juga. Artinya ini akan menghasilkan nilai 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 1. Yaitu sama dengan berapa? 2 tambah 4 6 tambah 5 11 tambah 7 18 tambah 1 19. Nah 19 itu kan sesuatu nilai yang ada dan terbatas. Maka dia konvergen di Z sama dengan 1. Nah sekarang artinya sebenarnya kalau kita analisa ini untuk seluruh nilai Z, ini dia memiliki nilai yang terbatas. Nilai Z apapun yang kalian masukkan, apakah 100 misalnya, 100 pangkat kuadrat, 100 pangkat min 1, 100 pangkat min 1, 100 pangkat min 3, itu kan semuanya punya nilai yang akan menghasilkan nilai XZ yang terbatas dan ada nilainya. Akan tetapi ada satu nilai Z yang tidak membuat ini memiliki nilai. Apakah nilai Z itu? Kalau kalian perhatikan nilai Z yang tidak bisa kita gunakan adalah Z sama dengan 0. Ya. Karena ini kalau 0 pangkat 2 ya tidak masalah, 0 hasilnya 0, hilang dia. 0 pangkat 1 hasilnya 0, 5 ada. Nah ini Z pangkat min 1 ini kan sama dengan 1 per Z. Z pangkat min 1 itu adalah 1 per Z pangkat 1 kan gitu. Kalau Z pangkat 1 naikkan ke atas jadi Z pangkat min 1. Maka kalau Z ini kita hasilkan nilai 0, kita masukkan, maka 1 per 0 itu sama dengan 1 dibagi 0, sesuatu dibagi 0 hasilnya tidak hingga. Artinya ini tidak hingga, ini tidak hingga. Maka nilainya tidak terbatas jadinya. Kalau Z-nya sama dengan 0, nilainya menjadi tidak terbatas. Maka dia tidak konvergens di Z sama dengan 0. Oleh karena itu, kita katakan bahwa X1Z itu, X1Z konvergen untuk seluruh nilai Z. Oke,
kecuali Z sama dengan 0. Artinya kalau bahasa ini kita tulis dalam suatu kalimat matematika yang lebih sederhana, itu adalah Z tidak sama dengan 0. Artinya Z itu konvergen semua nilainya kecuali pada Z sama dengan 0. Artinya Z itu harus tidak sama dengan 0. Inilah Z yang membuat XZ konvergen. Baik, kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.